Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Pradini Puspitani Ngayu, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar IoT. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan proyek IoT akhir kami dengan judul Implementasi Monitoring Energi Pintar dan Pemutus Beban Berbasis Blink. Anggota kelompok kami terdiri dari Bima Taruna Praja dengan NIM 045, kemudian Delia Riza Mayora dengan NIM 048, dan yang terakhir Muhammad Fardan Faikul Rohman dengan NIM 062. Baik, latar belakang, manfaat, dan tujuannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fardan. Pada Fardan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan pengelolaan energi konvensional, yaitu teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat dan kemajuan ini harus dipahami serta dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kemajuan teknologi yang paling terasa adalah di bidang sistem kendali, khususnya dengan penggunaan smartphone. Pemanfaat sistem smartphone terintegrasi dengan internet akan membuat kinerja menjadi lebih efisien baik dalam segi waktu maupun jarak kontrol. Kemajuan teknologi dan efisiensi, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, kurangnya informasi dan kontrol secara langsung menjadi masalah utama bagi penggunaan listrik. Yang kedua, penggunaan tidak dapat memantau pemakaian listrik saat berada di luar rumah. Dan yang ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk mematikan perangkat yang lupa dimatikan dari jarak jauh. Dan yang keempat, kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya tagihan listrik dan mengurangi efisiensi penggunaan energi secara keseluruhan. Dan yang kelima, KWH meter hanya memantau dan membatasi pemakaian daya listrik secara keseluruhan, padahal monitoringnya daya listrik individual diperlukan agar penggunaan daya listrik pada rumah sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Solusi berbasis IoT atau Internet of Things yang pertama, untuk mengatasi masalah pengawasan dan kontrol tersebut bermanfaat teknologi internet. Internet of Things menawarkan solusi yang efektif. Dan yang kedua, proyek ini mengusulkan implementasi monitoring energi pintar dan memutus beban berbasis Blink. Yang ketiga, sistem ini dikembangkan menggunakan aplikasi Blink untuk mempermudah proses pengawasan dan kontrol. Dan yang keempat, rancangan bangunan ini memanfaatkan modul PZEM 004T 3.0 dan ESP32 D sebagai komponen utama implementasi teknologi IoT. Dan yang kelima, sistem ini dirancang untuk dapat menampilkan data konsumsi energi, tegangan arus, daya secara real time di Blink sekaligus merancang sistem pemutus aliran listrik berbasis IoT. Ada 3 tujuan. Yang pertama, merancang dan membangun prototipe sistem monitoring energi pintar dan pemutus beban berbasis ESP32 yang fungsional. Dan yang kedua, mengimplementasikan platform aplikasi Blink sebagai antarmuka penggunaan user interface untuk visualisasi data dan kontrol beban. Dan yang ketiga, menguji fungsionalitas dan kinerja sistem untuk mengetahui tingkat akurasi membaca sensor dan kecepatan respons kontrol. Manfaat yang pertama, bagi pengguna umum, memberi kemudahan dalam memantau konsumsi listrik secara real time dan mengendalikan perangkat elektronik dari jarak jauh sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran efisiensi energi dan berpotensi mengurangi biaya tagihan listrik. Bagi penulis, menambah wawasan dan mengalami praktis dalam merancang sistem berbasis IoT of Things, mulai dari perakitan perangkat keras, pemrograman mikrokontroler, hingga integrasi dalam platform aplikasi.
bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi referensi dan bahan studi bagi mahasiswa atau penelitian lain yang tertarik mengembangkan teknologi smart home dan sistem manajemen energi berbasis IoT di masa depan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yaitu Bima Taruna Praja. Baik, selanjutnya kita membahas tentang komponen utama, yaitu komponen apa saja yang kita gunakan dalam proyek kami ini. Tentu saja kami menggunakan IoT atau Internet of Things, yaitu suatu sistem di mana terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Di dunia pabrik, internet sangat digunakan untuk mengatur prosesnya berjalan sistem alat yang digunakan sebuah perusahaan atau pabrik. Sejauh ini IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin atau M2M di bidang manufaktur dan listrik. Selanjutnya, dalam proyek kami ini kami menggunakan Blink, yaitu sebuah layanan aplikasi yang digunakan untuk mengontrol mikrokontroler dari jaringan internet. Aplikasi yang disediakan oleh Blink sendiri masih butuh disusun sesuai pada penelitian ini, didasari oleh mudahnya implementasi program Blink dan mikrokontroler. Untuk otaknya kita menggunakan USB32, yaitu mikrokontroler yang paling mudah digunakan. Mikrokontroler dapat mengendalikan berbagai modul sensor dan berbagai hardware yang mendukung seperti relay, Arduino, jaringan ESP sehingga ketika kita berada di luar jangkauan pun masih bisa memonitoring beban yang mengalir pada perangkat elektronik di dalam rumah. Selanjutnya, komponen selanjutnya kita menggunakan PZEM 004T, yaitu alat sensor yang berfungsi untuk mengukur parameter dari tegangan arus, daya aktif, dan konsumsi daya. Sistem kabel yang digunakan pada modul ini memiliki dua bagian, yaitu dari kabel terminal, masukan tegangan dan arus, serta kabel komunikasi serial. Berdasarkan pada kebutuhan, modul ini memiliki papan pin PTL untuk mendukung komunikasi data serial antar perangkat kelas. Selanjutnya, kita juga menggunakan relay 5 volt yang dikendalikan atau dikontrol secara elektronik. Saklar yang dalam posisi off ke on mengalami perubahan saat diberikan energi magnetik pada armatur relay. Selanjutnya kita sudah menggunakan relay LY2N 220 volt Omron. Fungsinya itu sebagai pengganti saklar yang bekerja untuk mengontrol atau membagi arus listrik ataupun sinyal lain ke sirkuit rangkaian lainnya. Implementasi kontrol pada relay Omron LY2N 220 volt tidak dapat dihubungkan secara langsung ke pin output dari mikrokontroller IST32. Hal ini disebabkan oleh inkompatibilitas level tegangan antar sinyal controller juga. Dan selanjutnya untuk pengaman kita menggunakan MCB atau miniatur circuit breaker, yaitu komponen yang dalam instalasi listrik rumah mempunyai peran yang sangat penting. Komponen ini fungsinya yaitu sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih atau singkat listrik atau konslet. Selanjutnya untuk
konsep sistem bisa dijelaskan oleh Penjari Mayora. Baik, saya akan membahas tentang konsep sistem, di mana pertama itu kita membahas tentang blok diagram. Sensor PEZIM 004T akan dihubungkan ke sumber PLN. Hal ini bertujuan untuk sensor mengambil data, arus, tegangan, dan daya. Nah, data dari sensor ini akan dikirim ke SP32. SP32 akan memproses data, dan data akan dikirim ke aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini akan digunakan oleh user untuk mengontrol relay dan juga beban. Selanjutnya, kemudian ada tentang flowchart. Flowchart dimulai dari start, di mana sistem semua komponen akan terintegrasi dengan sumber PLN. Sensor PEZIM 004T, relay 5 volt dan relay 20 volt akan aktif dan akan bekerja. Jika sensor dan aktuator ini tidak bekerja, maka proses akan kembali ke awal. Sedangkan jika semua komponen ini bekerja, maka proses dilanjutkan. Dengan ESP akan mengambil data dari sensor dan akan diproses dan dikirim ke aplikasi Blink. Nah, dari Blink tersebut kita dapat melakukan monitoring dan juga kontrol beban, dan terakhir selesai. Dan proses akan terus berlanjut eh, sampai jaringan tidak terhubung lagi dengan ESP32. Selanjutnya, kemudian pembahasan tentang rancangan anggaran biaya, di mana ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu seperti SP32, satu buah dengan harga 74.000. Kemudian ada relay 5 volt, satu buah, harganya 15.000. Kemudian ada relay Omron LY2N 230 volt AC, satu buah, harga 40.000 rupiah. Kemudian ada PEZIM 004T, satu buah dengan harga 142.000. Kemudian ada stop kontak satu buah, harganya 8.000. Kemudian ada saklar satu buah dengan harga 16.000. Kemudian ada fighting lampu satu buah dengan harga 10.000. Kemudian ada lampu harganya satu buah dengan harga 19.000. Kemudian ada breadboard satu buah dengan harga 5.000. Kemudian ada kabel jumper satu buah dengan harga 10.000. Terus ada adapter 5 volt satu buah dengan harga 12.000. Kemudian ada spacer PCB dengan 4 buah digunakan untuk relay dengan harga 900 rupiah. Kemudian ada box 25 kali 14 satu buah dengan harga 20.000. Kemudian ada Hatnas MCB 2 ampere satu buah dengan harga 28.000. Jadi total keseluruhan komponen yang digunakan pada proyek ini yaitu sekitar 402.600 rupiah. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah desain perangkat keras dari proyek kami. Dengan SP32 dihubungkan ke sumber PLN, relay dan PZIM 004T dihubungkan ke pin yang ada di SP32. Relay NC akan dihubungkan ke pin atau kaki dari relay 232 volt. Kemudian common relay 5 volt akan dihubungkan ke kaki relay 220 volt. Kemudian dari sumber PLN 220 volt, kabel fasanya akan dijumper dengan kaki relay 220 volt. Dan kabel netralnya akan dijumper dengan common relay 202 volt. Dan keluaran dari fasada netralnya akan diteruskan ke beban dan juga disambungin ke PEZIM 004T. Selanjutnya. Selanjutnya. Baik, mungkin sekian presentasi proyek
IoT kami pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.